Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nur Azalia Day dengan NIM 2411016097. Di video ini, kita akan membahas studi kasus rumah sakit yang menghadapi masalah dalam pengembangan organisasi. Di video ini juga, kita akan menganalisisnya menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian, di video ini juga akan memberikan rekomendasi solusi untuk memperbaiki dari masalah tersebut. Pembahasan yang pertama itu adalah kita akan bahas tentang studi kasus. Studi kasus yang kita ambil ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Tabanan di Bali. Rumah sakit ini menghadapi tantangan besar dalam pengembangan organisasinya. Beberapa masalah utama yang terjadi adalah kurangnya perencanaan strategis, yang membuat rumah sakit sulit berkembang dan meningkatkan pelayanan. Yang kedua itu, struktur organisasi yang tidak efektif, yang menyebabkan distribusi tugas yang kurang jelas dan menghambat koordinasi antar bagian. Masalah yang ketiga itu kepemimpinan yang kurang efektif, di mana hal ini membuat motivasi tenaga medis menurun. Dan permasalahan yang keempat itu adalah minimnya sistem pengawasan dan evaluasi, menyebabkan kecurangan dan pelayanan yang tidak optimal. Pembahasan selanjutnya itu mengenai analisis dengan fungsi-fungsi manajemen. Yang perlu kita ketahui itu, di dalam fungsi manajemen sendiri terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga itu ada pengarahan. Yang keempat itu ada pengendalian atau controlling. Nah, kita akan bahas masalah ini menggunakan 4 fungsi utama manajemen ini. Oke, kita analisis dari perencanaan atau planningnya sendiri, yaitu rumah sakit ini tidak memiliki rencana strategis jangka panjang yang jelas, yang mengakibatkan mereka kesulitan bersaing dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Untuk menganalisis fungsi para manajemen dalam pengorganisasian atau organizing, di dalam pengorganisasian ini ternyata struktur organisasi yang kurang efisien dapat menghambat koordinasi antar bagian, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas menyebabkan konflik internal. Nah, selanjutnya itu ada pengarahan. Di dalam analisis ini, kepemimpinan yang lemah ternyata menyebabkan motivasi karyawan tuh rendah. Nah, dampaknya juga ternyata kurangnya komunikasi dan bimbingan membuat tenaga medis merasa kurang dihargai. Untuk analisis fungsi manajemen terakhir itu adalah pengendalian atau controlling. Di dalam pengendalian controlling ini tidak ada sistem pengawasan dan evaluasi kerja yang efektif. Hal ini menyebabkan banyak penyimpangan dan administrasi serta pelayanan rumah sakit. Untuk poin pembahasan yang terakhir itu mengenai rekomendasi dan solusi. Untuk mengatasi masalah ini, berikut adalah beberapa solusi maupun rekomendasi yang bisa ditetapkan. Yang pertama itu, perencanaan yang lebih baik, di mana hal ini rumah sakit perlu menyusun visi, misi, dan rencana strategis yang jelas. Yang kedua, itu rekonstruksi organisasi. Dalam bagian ini, bagian dan tugas harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Solusi yang ketiga itu meningkatkan kepemimpinan. Hal ini pelatihan kepemimpinan harus diberikan agar manajemen rumah sakit dapat memotivasi tenaga kerja dengan baik. Untuk rekomendasi atau solusi yang keempat itu mengenai sistem pengendalian yang lebih ketat, yang dimana harus ada mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Baik, untuk pembahasan yang terakhir itu mengenai kesimpulan. Dari video dan penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pengembangan organisasi rumah sakit sangat bergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Dengan perencanaan yang matang, organisasi yang terstruktur, serta kepemimpinan yang kuat, dan sistem pengawasan yang ketat, rumah sakit dapat berkembang lebih baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Untuk itu, terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa.